Ibu dosen yang telah memberikan tugas kepada kami, dan semangat pagi juga kepada teman-teman yang lain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Sebelum ke materi yang akan kami bahas, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Hamidah sebagai moderator. Nama saya Kirana Suci sebagai pembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, jurusan Administrasi Bisnis, memenuhi tugas diskusi dari matkul Bahasa Indonesia tentang Bahasa Indonesia di kalangan remaja. Pertama, kami akan memperkenalkan diri dari sudut kanan. Saya Firdaus Saputra sebagai peserta diskusi. Saya Husnul Hamidah sebagai moderator. Saya Kirana Suci sebagai penyampai makalah. Saya Dewi Kartika sebagai peserta diskusi. Saya Orian Zelina sebagai peserta diskusi. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Untuk penyaji makalah bisa dijelaskan per makalahnya. Baik, judul makalah kita adalah penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Bahasa merupakan kebutuhan vital manusia dalam berkomunikasi dengan manusia atau sekelompok manusia lainnya. Sifat dasar manusia yang selalu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya menjadikan bahasa menjadi kebutuhan mutlak dalam berinteraksi. Kemampuan manusia menciptakan bahasa untuk berkomunikasi mendukung keberadaannya sebagai makhluk sosial, semakin menonjolkan perbedaan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Meskipun hanya bahasa yang menjadi alat komunikasi, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, pertama, bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Yang kedua, bagaimanakah penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini. Yang ketiga, faktor apa sajakah yang menyebabkan remaja cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sering kita dengar ungkapan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terhadap ungkapan ini timbul banyak reaksi. Pertama, orang mengira bahwa kata baik dan benar dalam ungkapan itu mengandung arti atau makna yang sama atau identik. Sebenarnya tidak. Justru ungkapan itu memberikan kesempatan dan hak kepada pemakai bahasa untuk menggunakan bahasa secara bebas, sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya dalam berbahasa. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini, beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi pembicaraan, apakah situasi itu formal atau non-formal. Yang keempat, masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar ialah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk, dan strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Sebaliknya, jika menggunakan salah satu dialek Jakarta misalnya, harus betul-betul bahasa Jakarta seperti yang digunakan oleh penduduk asli Jakarta. Itulah bahasa yang dimaksud dengan kata benar. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Dahulu bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar sesuai kaidah berbahasa yang tepat. Namun kini, seiring perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak justru di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, gue yang berasal dari bahasa Betawi digunakan untuk mengganti kata saya. Lo untuk mengganti kata kamu. Nyokap bokap untuk mengganti kata ayah ibu. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya di lingkungan pergaulan, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan remaja di sekolah. Bahkan ketika tes atau pelajaran bahasa Indonesia sekalipun. Di sekolah, remaja spontan berbicara atau menulis dengan bahasa gaul dengan teman dan guru karena telah terbiasa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari dan melalui SMS.
Yang ketiga, faktor penyebab remaja cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kehidupan remaja merupakan satu fase kehidupan untuk mencari identitas. Siapa dan bagaimana dia pada saat sekarang ini, dan siapa atau apakah dia yang diinginkan pada masa depan. Yang ketiga, faktor penyebab remaja cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Kehidupan remaja merupakan satu fase kehidupan untuk mencari identitas. Siapa dan bagaimana dia pada saat sekarang ini, dan siapa atau apakah yang akan diinginkan pada masa yang akan datang. Remaja sekarang sebagian besar telah menentukan jalan yang harus dia tempuh untuk meraih cita-citanya. Berbagai persiapan untuk masa depan telah dirancang, baik oleh orang tua maupun persiapan sendiri, seperti yang pertama, membangun ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. Hal seperti itu sangat mudah kita temukan di tengah-tengah masyarakat modern. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi merupakan sebuah keharusan. Minimnya pengetahuan tentang teknologi dan komunikasi di zaman ini akan menjadi sebuah bumerang dalam mengejar cita-cita. 2. Mengasah kemampuan untuk berbahasa asing. Kemampuan menguasai bahasa asing oleh para remaja akhir-akhir ini sedang giat-giatnya dilakukan. Menguasai bahasa asing sama artinya dengan mendapatkan pekerjaan yang mendatangkan gemilang harta. Dengan kata lain, kesuksesan di masa depan. Ada beberapa hal yang membuat bahasa Indonesia baku menjadi sebuah anomali bagi remaja dan pelajarnya sendiri. Pertama, kurangnya peran dari pendidik. Arti pendidik di sini tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Kedua, kurangnya kesadaran dari mahasiswanya sendiri. Identik dengan remaja dewasa, mahasiswa masih mempunyai ego sehingga mereka merasa canggung berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulannya. Yang ketiga, anggapan bahasa Indonesia baku sebagai bahasa panti jompo. Ini disebabkan karena peran dari media baik cetak maupun elektronik sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa informal yang dibawakan oleh ikon-ikon artisnya, sehingga orang yang mengidolakan artis tersebut suka menuduhkan apa yang mereka lakukan. Yang keempat, dampak ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Hal ini merupakan tugas kita sebagai remaja sekaligus pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul tidak mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan mulai dari diri kita sendiri. Karena hal besar berawal dari hal kecil. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan saya bacakan peraturannya. Yang pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan hanya satu sesi dengan 2 pertanyaan. Waktu tanya jawab kami batasi selama 5 menit. Selama proses diskusi berlangsung, audien diharapkan untuk tenang dan yang saya tunjukkan yang dapat berbicara. Oke, bagaimana audien? Apakah kalian setuju dengan peraturan yang saya bacakan tadi? Setuju. Baiklah, saya persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Saya Dewi Kartika ingin bertanya. Baiklah, kepada Dewi Kartika dipersilahkan untuk bertanya. Ya, mengapa bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini jarang digunakan oleh remaja? Baiklah, pertanyaan pertama sudah dicatat oleh pemateri. Pertanyaan kedua, Saya Orianzelina ingin bertanya, baik, kepada Orianzelina, saya persilahkan untuk memberi pertanyaan. apakah kita harus menggunakan bahasa yang baik, sedangkan kita memiliki bahasa daerah yang sudah lama kita miliki? Baik, sudah cukup pertanyaannya. Saya beri 5 menit untuk pemateri menjawab pertanyaan. Baik, kepada penyaji dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan Dewi Kartika. Pertanyaannya, mengapa bahasa Indonesia yang baik dan benar jarang digunakan pada remaja saat ini? Itu dikarenakan datangnya penduduk dari luar negeri ke dalam negeri yang berbaur menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Makanya pada saat ini banyak remaja yang menggunakan bahasa campuran antara Indonesia dan bahasa asing. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Firdaus ingin menambahkan. Baik, kepada Firdaus dipersilakan untuk menambahkan materi.
Menurut saya untuk remaja sekarang di era 2021 ini ya, untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baku tuh lumayan susah kita cari untuk orang-orangnya gitu, untuk per orangnya. Karena kita tahu kalau misalnya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baku, pastinya mereka bakal diejek atau dibully, pasti dibilang baku banget sih gitu, kayak robot apa semua. Dan itu sudah mendarah daging di pikiran anak milenial sekarang. Dan mungkin perkembangan zaman sekarang itu mengharuskan semua bahasa di dunia itu harus dicampur-campur supaya mereka terlihat keren, tren masa kini, dan mereka supaya enjoy dengan hidup mereka sendiri. Itu sih menurut saya yang ingin menambahkan gitu. Baik, terima kasih kepada Firdaus sudah menambahkan jawaban dari Dewi Kartika. Kepada Dewi Kartika, apakah Anda terima dengan jawaban yang telah permateri berikan? Iya, sudah saya terima. Terima kasih kepada penyaji dan kepada teman kita yang sudah menjelaskannya. Baik, kita persilakan penyaji untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Ori Edwina, apakah kita harus menggunakan bahasa yang baku sedangkan kita memiliki bahasa daerah yang sudah lama kita gunakan? Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku di tempat-tempat tertentu, menggunakan bahasa formal di tempat-tempat tertentu dan pada orang tertentu. Kita juga tidak bisa menghilangkan bahasa daerah karena memang sudah ada sejak lama di Indonesia, apalagi Indonesia memiliki ragam dan budaya. Apakah Ori Angelina puas dengan jawaban dari penyaji kami? Terima kasih penyaji yang sudah menjawab pertanyaan dari saya dan saya sangat puas dengan jawabannya. Rangkaian acara diskusi kita telah selesai. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakannya dengan benar. Sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Selang waktu yang berjalan, penggunaan bahasa Indonesia dengan benar telah digeser dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal. Dikarenakan datangnya penduduk luar negeri ke dalam negeri yang membaur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para remaja kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat dan pemerintah, karena itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa sebagai identitas bahasa Indonesia dan sebagai lambang kebanggaan nasional. Demikian tadi diskusi kelompok 1 yang telah menyelesaikan tugas dari dosen. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Demikian kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.